Halo, selamat malam Ricky. Malam Ya, disuruh temannya masuk ya. ya, Pak. Halo, selamat malam yang bermasuk. Tumben ini laki-laki semua, mana dayang-dayangnya. Biasanya perempuan semua yang duluan masuk. Ini terbalik. Nggak tahu Pak, entah kemana. Abang masih disuruh masak sama mamanya. Bisa. Ini dia masuk si Putri. Iya, biasanya ceweknya duluan masuk. Halo Putri. Halo Pak, Lagi ngapain? Kira tadi lagi masak. Yang lain mana? Satu kelas berapa orang? Cuman dikit ya, cuma 8. Ini sudah 8 Pak. dia bentar dia pintu baru dibuka dari sore. Oke, mengenai risiko ngajar di rumah diganggu yang maklumnya. Tadi kemarin kan kita mata kuliah program apa namanya Visual Studio kan sudah Bapak kenalkan kan kemarin kan dengan programnya. Ada yang sudah menginstal, ada yang sudah menginstal apa belum? Saya sudah, Pak. Belum Pak. Ya, itu tampilannya sama seperti ini kan. Kalau kita ya yang sudah bagaimana? Seperti ini tampilannya. Visual Studio 2010 ketika dibuka atau berbeda? Halo, macet-macet ya suaranya? Iya tadi macet-macet Pak. Iya, di sini hujan. Di sana gimana hujan? Enggak Pak. Ini bentar dulu Bapak tengok. Udah 4G-nya dengan Bapak. Settingan. Berarti memang lambat. Udah sampai buka jendela. Nggak mungkin handphonenya di jendela. Nanti ditarikkan orang kan. Dari bawah nggak tahu Bapak. Oke. Siapa aja yang udah nginstal? Masih satu orang? Putri gimana? Udah diinstal? Belum Pak, ini masih Apa? Masih apa? coba di Ya, belum install. Ya, cari aja di internet nantinya. Cara memulainya kan udah Bapak ajarin kemarin kan? udah Pak. Nah, jadi Udah Pak. mata pelajaran kita ya sampai tamat itu aja.
Ya, sampai habis semester ini ya gitu aja tentang program ini, karena di RPS-nya juga itu dibuat kan. Nah, kemarin kan variabel, tapi karena kelamaan bagi apa namanya kontrak kuliah, jadi ngawur pertemuan kita pertama gitulah. Kalau ngajar nggak ada kontrak kuliahnya, jadi ngawur. Oke, maka nanti kita langsung aja variabel tipe data, ya bisa Iya, kan? Pak. Oke, Ya, jadi Pak. yang belum menginstal tolong diinstal, karena kalau udah sampai sini udah ketinggalan, wah nggak ada gunanya lagi, ya. Iya, Pak. Iya, Hmm. Pak. Ini banyak project ini nanti. Oke, jadi di sini di kontrak kuliah ini kita belajar tipe data, tapi karena kemarin ketinggalan maka Bapak satukan variabel tipe data, ya. Ini dia. Dan Bapak gabungkan dengan operator. Karena nggak jauh beda. Cuma penambahan tanda tambah kali itu aja. Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Oke. Jadi di sini variabel adalah nama atau simbol yang digunakan untuk mewakili suatu nilai. Suatu nilai mempunyai nama dan menyimpan tipe data yang merupakan jenis data variabel. Aturan penamaan variabel adalah sebagai berikut. Harus dimulai dari huruf. Harus diingat ya. Tidak boleh lebih dari 255 karakter. Tidak boleh sama dengan nama statement, fungsi, metode, objek, dan sebagainya yang merupakan bahasa dari Visual Basic atau VBNet. Tidak boleh ada spasi, tanda titik, tanda seru, atau karakter seperti akeo, kemudian dan, kemudian tanda dolar, dan tanda pagar. Ribet kan aturannya? Jadi nanti untuk pengaturan deklarasi variabel yang dapat kita tuliskan dengan urutan sebagai berikut. Jadi seperti ini. Public, baru buka kurung, tutup kurung, pakai tanda huruf besar kecil ya. Nama underscore variabel. Jadi untuk membuat spasi itu gantinya ini. Underscore variabel. As tipe data. Atau dim nama underscore variabel as tipe data. Jadi memang seharusnya mata kuliah ini digabungkan tipe data, variabel, dan operator. Tapi di kontrak kuliahnya di sini berbeda, dipisahkan variabel, tipe data, kuliah. Jadi kita ikutin aja peraturannya. Contohnya di sini public angka 1 ini as integer. Kemudian dim nama as barang. Itu sekedar pengenalan dari variabel. Nanti untuk ke programnya kita gabungkan saja dengan tipe data. Kita masuk ke yang kedua, tipe data. Tipe data adalah jenis data yang disimpan dalam variabel. Kan masih berhubungan kan? Tipe data dan variabel. Jadi di sini tipe data untuk pemrograman ini adalah sebagai berikut. Yang pertama tipe numerik. Jadi tipe numerik di sini ada tipe datanya byte, ukurannya 1 byte, ringnya ini 0 sampai 255, bisa kalian lihat. Kemudian integer, ukurannya 2 byte, ringnya ini bisa kalian baca dari minus 32.768 sampai 32.767. Kemudian apa lagi? Ada long. Bapak kira kalian sudah pernah mendengar ini kan? Byte
long. Kemudian apa lagi? Single, double, dan currency. Sudah pernah kan? Mungkin di pemrograman dasar kalian udah ada. Ada belajar itu? Pemrograman dasar. Halo? Masih dengar suaranya? Halo? Masih, Pak. Jadi ini tipe data ini udah pernah kalian pelajari kan? Ada byte, integer, long, single, double, currency. Sudah? Kok nggak ada yang jawab? Sudah pernah? Belum pernah, Pak. Dulu. Kalian semester berapa ini? 3. 3, Pak. Semester 1 nggak ada belajar pemrograman dasar. Ada, Pak. Ya udah. Kemarin tuh cuma belajar Cuman- integer aja, Pak. Iya, Pak, Integer enggak. aja, Pak. Cuman belajar Byte apa? ada, Ya udah. integer. Itu. Kalau long, single, double-nya belum. Iya, cuman kan dia hanya benar mana yang digunakan. Kita nanti nggak semuanya kita pelajari. Cuma yang Bapak bilang, pernah nggak belajar tipe data ini? Berarti pernah kan jawabannya? Pernah, Pak. Nah, kita pun nanti yang kita gunakan nggak semua ini. Pak. Kalau semua kita yang bahas ini yang nggak siap-siap materi yang di RPS ini, ya kan? Iya, Pak. Jadi mana yang paling sering aja, makanya itu. Kemudian tipe data string digunakan untuk menyimpan data berbentuk karakter. Jadi panjangnya ini maksimal karakter yang dapat disimpan yaitu 65.400 karakter. Penulisan data dengan tipe ini dimulai dan diakhiri dengan tanda petik 2. Jadi contohnya seperti ini, bisa kalian lihat. Dim, nama, string. Kemudian nama sama dengan titik 2 Dewi. Ini nggak jauh beda sama ketika kalian membuat program di Excel untuk mencari penggunaan rumus. Menggunakan if bla 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 bla. Kan pernah kan pakai petik 2 kan? Nah. Selanjutnya tipe data logika atau boolean. Jadi ini melakukan pengetesan logika. Kemudian data dengan tipe data ini hanya dapat bernilai true dan false. Benar atau salah. Jadi nanti ada seperti ini misalnya. Contoh dim baru as boolean sama dengan terus bawahnya baru sama dengan true. Selanjutnya yang ketiga di sini konstanta. Di sini adalah suatu nilai konstan yang tidak berubah seperti halnya variabel. Konstanta dapat diberi nama di mana aturan penamaannya sama dengan variabel. Jadi contohnya ini cons A sama dengan 2. Kemudian kita masuk ke operator yang terakhir di sini. Operator pemberi nilai yang pertama. Maka deklarasi pemberian nilai pada Visual Basic sama dengan bahasa basic, yaitu menggunakan operator sama dengan. Contohnya nih A sama dengan 24. Maka nanti namanya yang tampil adalah very UPD. Itu dia misalnya. Ya, ada tawon. Selanjutnya kita masuk ke operator aritmatika. Ini juga sudah kalian pelajari di bahasa pemrograman dasar, bahasa Pascal. Sudah kan? Ada tambah, simbol tambah dia artinya penjumlahan, simbol kurang artinya pengurangan, simbol bintang artinya perkalian, simbol tanda belok ke kanan artinya pembagian, simbol belok ke kiri artinya pembagian dengan hasil bilangan bulat. Kemudian dengan menggunakan huruf mod artinya sisa pembagian.
Selanjutnya, operator yang selanjutnya di sini ada boolean. Jadi boolean itu ada not, and, or, atau XOR. Itu dia. Kemudian ada operator pembanding. Dia di sini sama dengan. Kemudian buka kurung, tutup kurung pakai huruf kecil, dia tidak sama dengan. Kemudian dengan simbol huruf kecil dia kurang dari. Kemudian dengan simbol lebih besar, lebih dari artinya. Kemudian dengan simbol lebih kecil sama dengan artinya kurang dari satu atau sama dengan. Kemudian dengan simbol lebih besar sama dengan artinya kurang dari atau sama dengan. Itu dia. Jadi ini yang akan kita coba. Pertama, buat form baru dengan nama FRM calculator atau form calculator. Oke. Maka kalian buka, copy dulu ya, biar nggak capek ngetik. Maka buka ininya, new project. Buatlah name-nya di sini FRM calculator, kemudian enter lah. Sudah tampil formnya? Sudah kan? Sudah tampil? Halo? Sudah, Pak. Jaringannya agak ngedet ini. Selanjutnya apa lagi tadi perintahnya? Ayo kalian lihat di classroom kalian apa tadi perintahnya. Disuruh ngapain? Buatlah sebuah kalkulator sederhana yang bisa melakukan operasi penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian antar dua buah bilangan yang diinputkan oleh user. Maka nanti hasilnya seperti ini. Angka pertama 5, angka kedua 2. Maka ketika ditekan angka tambah hasilnya 7. Ketika ditekan angka kurang, simbol kurang, maka hasilnya berapa? 3. Ketika dibagi maka hasilnya 2,5. Ketika dikali hasilnya berapa? Itu dia. Inilah yang akan kita rancang. Sebelum kalian rancang, kalian ingat bentuknya atau kalian tulis atau kalian foto atau kalian screenshot biar bisa kita buat. Bentar ya, bawa foto. Karena nanti capek kali buka-buka tutup. Bentar ya. Oke. Maka di sini di bawahnya ada apa namanya? Perhatikan. Sudah kalian perhatikan di bawah ini yang bagian D? Apa dibilang? Properti name di atas adalah txt nama, txt angka, txt hasil. Kemudian btn tambah, btn kurang, btn bagi, btn kali. Nah, tolong diingat ya. Itu. Maka yang pertama kali untuk menggunakan apa namanya? Untuk kita membuat tulisan angka 1 ini, dia menggunakan apa? Ini. Angka pertama, angka kedua ini menggunakan apa? Ini menggunakan label. Paham? Dan yang dua ini dia menggunakan text box. Kalau bingung dicatat. Text box. Sudah. Yang 4 ini dia menggunakan apa? Ini menggunakan tombol command button. Itu dia.
Kita masuk ke Radio button, Pak. kita masuk ke programnya. Apa tadi mulai dari angka pertama, ya kan? Nah, ini Bapak foto tadi lari. Oke, maka kita cari yang namanya label. Ini bisa kalian drag seperti ini, bisa juga di double klik. Paham? Udah tampil kan? Jadi kalian geser. Apa tadi namanya yang pertama? Angka pertama. Paham? Jadi perhatikan ketika Bapak klik label 1 di sini label 1, maka perhatikan di sini. Dia masih namanya label 1 kan pada Label propertinya. 1. Ya. Iya, Pak. Kemudian perhatikan di sini pada teks. Pada teksnya dia masih menggunakan label 1. Maka 1. ketika Bapak ganti, di sini Bapak ganti, apa namanya kita buat tadi? Angka pertama. Maka coba kalian perhatikan. Ini kan sudah Bapak buat kan angka pertama. Tapi di sini sudah berubah ketika kursornya kalian pindahkan. Tapi kalau kursornya masih kuat tadi dia belum berubah. Tadi siapa yang masuk? Inilah kalau udah mulai baru datang. Paham untuk yang ini? Paham, Pak. Begitu juga untuk label 2. Coba perhatikan nih. Di sini pada teksnya masih label 2 kan? Yang tadi ini namanya masih label 2, ini label 2. Maka akan Bapak ganti. Dia di sini namanya apa tadi? Angka kedua. 2. Coba kalian perhatikan nih. Nah, ketika Bapak klik di luar ini maka kan berubah. Ya kan? Maka lihat Iya, Pak. lagi, maka perhatikan pada teks yang di sini yang Bapak merahi tadi, maka kedua-duanya akan berubah menjadi angka kedua. Yang ini kan berubah kan? Angka kedua dengan yang ini. Itu dia. Di sini ada mau ditanya. Jadi kalau nggak langsung kalian install, nggak kalian praktekkan, pasti lupa. Yang rugi nanti kalian sendiri, nggak bisa buat skripsi pakai ini. Selanjutnya, tadi kan ada angka 5 kan di sampingnya kan, untuk tempat pengetikan angka pertama dan angka kedua. Betul atau tidak? Betul? Halo? Halo? Betul tidak? Betul, Pak. Nah, jadi di sini kita buat yang namanya text box. Sama text box bisa di drag atau bisa kalian double klik. Nah, rapikan saja. Kalau untuk ini maka akan selanjutnya untuk menjalankannya bagaimana? Klik tanda hijau di sini. Ini namanya run. Bisa dilihat kan? Maka coba kita jalankan, kita run, maka dia akan sudah tampil seperti ini. Maka bisa kita ketikkan 5, 2. Cuman belum ada tanda tambah, kurang, kali baginya kan? Iya, Pak. Oke, kita kembali lagi ke programnya. Bagaimana cara membuat tanda tambah ini? Tambah, kurang, bagi, kali. Dia menggunakan radio button, Pak. namanya radio button atau button. Tapi Iya, kalau Pak. dulu namanya di pemrograman Visual Basic 6.0 dia namanya bukan radio button, tapi apa namanya? Command button namanya. Makanya Oh, button. Iya, ya. command button dulu namanya. Ini bisa di drag, bisa juga di double klik. Nah,
Atau bisa juga kalian misalnya nih, kalian malas milih di sini kan, di sini udah ada, ya udah tinggal kalian klik Ctrl C, Ctrl V, udah tampil dia langsung otomatis button 3. Sudah, maka nanti kan akan di bawahnya ada tulisan hasil, betul tidak? Iya kan? Iya, Pak. Nah, maka caranya bisa kalian buat seperti tadi dari awal, pakai label, kemudian pakai text box. Kalau kalian malas, yang ini aja kalian kopikan, Ctrl C, Ctrl V, maka drag. Udah. Iya kan? Untuk memperbesar ini biar cantik, bisa kalian blok semua gini. Cari tulisan font. Kemudian perbesarlah. Berapa itunya? 16 atau 14. Kemudian drag. Maka di situ kita kecilkan aja untuk simbol buttonnya. Karena di sini nggak perlu besar-besar kan, karena cuma menggunakan tambah. Udah. Kurang satu lagi ya. Iya, Pak, ada 4. Ini kenapa tadi diem aja. Ctrl C, Ctrl V. Udah. Kan simpel kan, nggak capek kan? Oke, maka di sini kita buat penamaannya. Klik button 1 ini tulisannya. Bisa kan kalian perhatikan? Klik button 1 ini. Udah. Maka lihat di properti teksnya ini masih namanya button 1. Bagaimana cara mengubahnya? Carilah di situ yang ada namanya teks pada properties ini. Ini. Masih namanya button 1 kan? Betul tidak? Halo? Betul, Pak. Ya. Maka kalian kliklah di situ. Tandai di situ. Apa kita ketikkan? Tanda tambah. Sudah? Maka lepaskanlah atau masuk ke button 2. Sudah otomatis kan? Selanjutnya Iya, Pak. apa? Tanda kurang. Begitu juga lakukan pada ini teks ini, double klik yang Bapak biru ini. Buat tanda kurang. Sudah. Apalagi? Buat tanda bagi. Maka masuk lagi ke properti teksnya. Buat simbol bagi. Selanjutnya apa? Tanda kali. Oke. Jadi untuk mempercantik ini bisa kalian buat font, kemudian buat, mau dibesarkan juga bisa. Atau kalau mau kalian warnai juga bisa pakai namanya for color. Di for color ini bisa kalian pilih mau yang mana. Oh, jelek dia ya kalau warna hitam, warna kuning. Maka bisa kalian pilih dari yang lain lagi, dari back color. Salah ya, apa udah lama nggak nih? Nah, ini dia. Selanjutnya kita masuk ke tanda tambah. Bisa? Di tanda tambah ini namanya apa? Coba perhatikan ini. Ini kan tanda tambah. Pada properti name, pada propertiesnya, pada properties name-nya dia masih namanya adalah Button button 1. 1. Kalau buttonnya nanti banyak kan ribet. Maka ada baiknya kita rubah.
Udah? Apa dengan apa kita rubah? Kita gunakan saja adalah di sini apa dibuat? BTN tambah, Pak. BTN tambah. Ini dia dari programnya seperti ini. Jadi kalau kalian programmer harus tahu. Ini dia BTN tambah. Jadi untuk mempermudah kita lihat aja. Maka kita buat name-nya adalah BTN tambah. Begitu juga untuk kurang. Maka BTN kurang. Begitu juga untuk bagi. BTN bagi. Begitu juga untuk kali. BTN kali. Jangan pakai spasi ya. Selanjutnya di sini tadi kan ada rupanya. Baru Bapak perhatikan. Nah, di sini kan kita tadi diatur kan. Suruh buat TXT angka 1, TXT angka 2. 2. Nah, maka itu di mana dibuat? Itu dibuat di sini. Nah, masuklah kita ke property name-nya. Tadi property name-nya belum kita ganti kan? Namanya ini masih ini. Namanya ini text box 1. 1. Maka kita ganti sesuai yang diminta programnya. Apa tadi? Apa tadi? TXT angka 1. Maka nanti ketika kita membuat programnya, inilah yang kita buat. Selanjutnya di bawahnya apa? TXT angka 2. Wah. 2. Oke, itu dia. Berarti untuk yang di bawahnya apa? TXT ini. Ini kan ada 3 kan TXT. TXT angka 1, TXT angka 2, dan ada TXT Hasil, Pak. Hasil. hasilnya di sini, di bawah. Maka kita buat di sininya adalah TXT Hasil. Oke. Bisa dijalankan? Bisa. Cuman belum berguna tombolnya. 2, 5. Bisa ditekan? Bisa, tapi nggak keluar hasilnya. Harus di input manual. Ya kan? Nah, Iya, Pak. bagaimana caranya? Kita masukkanlah program yang tadi. Nah, ini programnya nggak bisa di-copy pula lagi. Jadi bentar. Biar Bapak foto. Kita mulai dari BTN tambah. Waktu kita berapa menit lagi nih? Mudah-mudahan bisa. 7 menit. Tolong perhatikan ya. Maka kita double klik tanda tambah ini. Perhatikan ya. Ya, Pak. Oke, kita double klik. Maka nanti hasilnya sama seperti ini tadi. Nah, pripasap BTN tambah underscore klik. Sama tidak? Sama kan? Nah, itu dia. Maka programnya bisa kalian lihat. Diperkenalkanlah terlebih dahulu. Dim. Nah, dia kalau seperti ini, ada yang keluar-keluar ini. Ini, dia berhasil. Yang mana? Udah hilang dia. Dia berhasil. Dim. Spasi angka 1, angka 2. Ini untuk memperkenalkan seperti yang di contoh tadi. Kemudian hasil. As double. Selanjutnya kita masukkan angka 1 sama dengan, jadi kalau sudah tampil seperti ini tadi kan, kalian klik aja spasi. Kan tampil ini kan. Klik aja spasi. Sama dengan file. File ini panjang karakternya. Kemudian TXT angka 1. Kan tampil ini kan. Nah, maka spasi aja. Masih titik teks. Kemudian tutup kurung. Selanjutnya apa lagi? Angka 2 sama dengan
File didengar, jangan kasihan kali katakan. TXT angka 2 titik teks tutup kurung. Maka hasil sama dengan angka 1 ditambah angka Angka 2. 2. Kemudian kita masuk ke program hasilnya. Biar bisa dimasukkan ke itunya, txt hasil titik teks sama dengan hasil. Oke. Ini dia program untuk mencari BTN tambah. Coba kita jalankan, mudah-mudahan jalan. 2 ditambah 3, maka 5. Tampil? 5. Tampil tidak? Berhasil, Tampil Pak. kan? Jadi dia, Iya, Pak. kenapa ini dibuat txt hasil titik teks sama dengan hasil? Dia untuk menampilkan ini. Ini tadi namanya txt hasil kan? Iya, Pak. Nah, maka karena ini yang mau dicari, maka txt hasil titik teks sama dengan hasil. Hasil ini kenapa kok cuma hasil? Karena hasil udah dideklarasikan di sini. Di atas ini. Pertama hasil. Ya kan? Habis itu di sini dibuat hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Angka 1 itu mana? Angka 1 itu ini. Udah dideklarasikan di sini. Pertama ini angka 1, angka 2. Kemudian dideklarasikan lagi angka 1-nya. Angka 1 sama dengan file txt angka 1. Maksudnya menjelaskan bahwa angka 1 ini adalah si ini, kolom ini. Paham? Paham. Kemudian angka 2 ini adalah si ini, txt angka 2 ini. Nah, itu dia. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kurang aja ya. Caranya bagaimana? Ini klik menunya, tanda kurang. Nah, kalau ini kalian copy paste saja. Mulai dari dimnya, biar nggak capek. Sudah? Carilah di situ simbol tambah, jadikan tanda kurang. Kurang. Selanjutnya apa lagi? Simbol bagi. Maka diganti dengan tanda garis miring. Ya kan? Iya, Pak. Selanjutnya apa lagi? Tanda kali. Pastikan Kali. diganti dengan tanda bintang. Kali. Bintang. Bintang. Sudah. Maka kita jalankan. Tet. Mudah-mudahan jalan. 2, 3. Maka ditambah 5 dikurang minus 1 dibagi 0,6 dikali 6. Betul? Betul, Pak. Oke, karena hasilnya sudah betul, buatlah itu menjadi tugas kalian. Paham? Karena Paham. kalau nggak dikasih Paham, tugas, Pak. karena kalau nggak dikasih tugas, nggak akan diinstal. Ya kan? Iya. Pak, Oke semua ya? Bapak kirim, makanya Ya. itu Pak. Apa macet-macet suaranya? Kemarin dari Macet-macet Mau bagi suaramu. linknya tuh, Pak. Halo. Halo Pak. Ah ya. Apa tadi bilang? Kemarin Bapak bilang softwarenya Bapak bagi. Kalian pulang nggak Makanya kalian chat? nggak Jangan download, lupa lah Bapak. Ya udah besok ingatkan ya. Karena kalau nggak diingatkan Bapak lupa. Iya Pak. Pagi-pagi kalian ingatkan. Karena pagi Bapak di sekolah ada wifi. Kok di rumah mana mau Bapak pakai wifi Bapak. Rugilah. Nguploadnya besar. Ada pula ini tuh. Berbagi Ya. itu indah loh, Pak. Nggak ada itu. Kampus aja mau bagi pulsa. Video kita ini aja disuruh upload, nggak dikasih apa. Oke, itu dia ya. Nanti tugas pertamanya Bapak upload. Dari situ kalian apa? Ngirim tugasnya. 1 minggu. Minggu depan paling lama sebelum perkuliahan dimulai.
Bisa?